Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali bersama saya, Eka. Saya akan lanjutkan materi tentang SCL minggu pertama. Kemarin saya udah bahas tentang turunan ya. Sekarang saya akan lanjutkan ke integral. Oke, saya sampaikan kembali, ini hanya review saja, jadi saya tidak menjelaskannya secara detail. Ini hanya review saja ya, jadi saya hanya untuk mengingatkan kembali beberapa rumus dasar yang diperlukan untuk nanti di semester 2 ini. Oke, berikut definisi integral, masih ingat semuanya ya? Integral tak tentu atau antiturunan. Suatu fungsi f besar x disebut antiturunan dari f kecil x di suatu interval i apabila memenuhi f aksen x sama dengan f besar aksen x sama dengan f kecil x di interval i. Kemudian untuk menyatakan suatu antiturunan dari suatu fungsi f kecil x, kita dapat menggunakan notasi ini ya. Nah, yang biasa kita baca sebagai integral tak tentu dari f kecil x. Oke, berikut beberapa integral dasar. Integral dari suatu konstanta itu sama dengan konstanta tersebut dikali x. Ya. Nah, kemudian integral dari x pangkat r itu sama dengan x pangkat r plus 1 per r plus 1 untuk r-nya yang tidak sama dengan 1. Ya. Kalau untuk yang r-nya sama dengan 1, oh salah. Untuk R-nya tidak sama dengan min 1 ya. Maaf. Untuk R-nya yang tidak sama dengan min 1. Kalau untuk R-nya sama dengan min 1 jadi apa dia? Belum ketulis ya di sini. Oh, itu fungsi transenden. Untuk yang R-nya sama dengan min 1 kan jadi integral X pangkat min 1 gitu ya. Nah, R pangkat X pangkat min 1 dia menjadi integral dari 1 X dx. Nah, ini jadi, masih ingat fungsi transenden? Ln mutlak X. Oke, selanjutnya integral dari E pangkat X apa? Yaitu E pangkat X lagi plus C. Integral dari A pangkat X apa? Itu sama dengan A pangkat X ln A. A-nya konstanta ini ya. A-nya konstanta. Kemudian integral dari sin X dx itu sama dengan negatif cos X. Oke. Kemudian integral dari cos X itu adalah sin X, integral dari sekan kuadrat itu tangen, integral dari kosekan kuadrat itu negatif kotangen X, kemudian integral dari sekan X tangen X itu sama dengan sekan X, kemudian integral dari kosekan X kotangen X itu sama dengan min kosekan X, lalu integral dari tangen X sama dengan min ln mutlak cos X. Selanjutnya, integral dari kotangen X itu sama dengan ln mutlak sin X. Oke, ingat ya, ingat kembali semua ya. Lalu ada metode untuk membantu kita dalam menyelesaikan integral, itu yaitu metode substitusi. Nah, integral dari f g x g aksen x dx itu dapat kita substitusikan menjadi integral f u du dengan memisalkan u-nya adalah ge. Kemudian hasilnya akan lebih mudah untuk diintegralkan menjadi antiturunannya f, dan kemudian kembalikan lagi variabel u-nya menjadi fge. Nanti akan ada contohnya. Mungkin contohnya langsung di soal ya. Kemudian suatu integral tentu itu berbentuk seperti ini. Nah, integral tentu itu integral yang ada batasnya ini ya. Kalau yang tak tentu tadi kan nggak ada batasnya, ini yang tentu ada batasnya. Nah, kemudian ada TDK 2, ini yang udah biasa dipelajari juga. Integral dari A, B, F, X, D, E itu sama dengan F besar B kurang F kecil A. Oke, atau biasa juga ditulis seperti ini ya. Lanjut, kemudian ada beberapa sifat dari integral tentu. Integral dari konstanta dx itu sama dengan integral dari A sampai B konstanta dx itu sama dengan konstanta tersebut kali B min A. Kemudian integral dari A sampai A fx dx itu sama dengan 0. Kenapa begitunya sudah dipelajari semester kemarin ya.
Kemudian integral dari A sampai B f(x) dx itu juga sama dengan negatif dari integral B sampai A f(x) dx. Nah, ini kalau seandainya batas dibalik, jadi muncul tanda negatif di depannya. Kemudian integral dari A sampai C f(x) dx itu sama dengan A sampai B ditambah dari B sampai C. Oke. Kemudian jika kita punya fungsi f(x) kurang atau sama dengan fungsi gx, maka integral dari AB dari si fungsi f(x) tadi terhadap x itu juga akan kurang atau sama dengan integral dari A sampai B dari fungsi gx terhadap x. Oke. Kemudian suatu integral dapat dipisah terhadap penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, integral A sampai B dari fx plus gx dx itu akan sama dengan integral A sampai B fx dx tambah integral A sampai B gx f gx dx ini ya. Ini gx dx. Jadi integral sama seperti turunan, integral itu dapat dipisah pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kalau seandainya kita ada konstanta juga di luar fungsinya, itu juga dapat dikeluarkan dari integralnya. Jadi integral k fx dx itu akan sama dengan k integral fx dx. Selanjutnya, integral untuk fungsi transenden. Integral dari eksponen x dx itu akan sama dengan eksponen lagi. Kalau seandainya integral dari e pangkat 2x dx sama dengan apa? Nah, kalau ini jadi setengah E pangkat 2x dx ya. Tahu asalnya dari mana? Nah, ini dengan memanfaatkan substitusi tadi. Dapat juga dengan memanfaatkan substitusi, misal U sama dengan 2x. Nah, kalau kita punya U sama dengan 2x, maka kita jadi punya apa? DU sama dengan 2 dx. Nah, kemudian masing-masing ruas saya kali setengah, ini menjadi setengah DU sama dengan dx. Akibatnya apa? Integral ini menjadi integral E pangkat 2x dx itu sama dengan setengah integral E pangkat U du. Ya. Nah, ini udah sama seperti ini ya. E pangkat x dx, ini E pangkat U du. Berarti ini jadi setengah E pangkat U plus C. Kemudian U kita kan tadi 2x, berarti ini jadi setengah E pangkat 2x plus C. Ya, sesuai dengan ini ya. Oke, kemudian integral dari A pangkat X dx itu sama dengan A pangkat X per ln A plus C. Kemudian integral dari 1 per X ini yang tadi itu sama dengan ln mutlak X plus C. Oke, kemudian review sedikit tentang fungsi transenden, yaitu logaritma natural dan eksponensial natural. Nah, ekspresi logaritma natural itu dapat dituliskan dalam notasi ln. Ya. Nah, yaitu didefinisikan seperti ini. Ln X itu sama dengan integral dari 1 sampai X seperti dt. Nah, ini definisi dari logaritma natural. Nah, kemudian beberapa sifat dasar dari logaritma natural, ln 1 itu sama dengan 0. Kemudian ln AB itu sama dengan ln A plus ln B. Kalau ln A per B itu sama dengan, ini kurang ya, kurang. Ln A per B itu sama dengan ln A min ln B. Kemudian ln A pangkat R itu sama dengan R ln A. Kemudian log RA itu sama dengan ln R per ln A. Ya, oke. Selanjutnya, masih ingat definisi dari eksponensial natural? Nah, eksponensial natural itu sebenarnya adalah inverse dari fungsi logaritma natural. Nah, yaitu dia dinotasikan sebagai eksponen, yang mana X sama dengan ln Y jika dan hanya jika Y sama dengan eksponen X. Nah, notasi dari eksponen X itu dapat juga dituliskan dalam bentuk E pangkat X, di mana E ini disebut sebagai bilangan Euler yang memenuhi ln E sama dengan 1. Oke? Selanjutnya, beberapa sifat dasar dari eksponen. E pangkat X kali E pangkat Y
itu sama dengan E pangkat X plus Y. Nah, ini sama kayak pangkat bilangan biasa ya. Karena eksponen itu sebenarnya kan sebuah angka, bilangan Euler 2, berapa gitu. Oke, selanjutnya E pangkat X per E pangkat Y itu sama dengan E pangkat X min Y. Kemudian E pangkat X dikali E dikali Y, dipangkatin Y itu sama dengan E pangkat XY. E pangkat ln X itu sama dengan X lagi, asalkan X-nya besar dari 0. Lalu ln E pangkat Y itu sama dengan Y. Lalu A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Oke? Oke. Kemudian latihan soal. Kemarin soal turunan sudah kita bahas satu soal yaitu nomor A. Paling masing-masing soal ini saya bahaskan nomor AA-nya saja ya. Nah, sisanya jika adik-adik punya waktu luang boleh silahkan dicoba. Saya tidak mewajibkannya, silahkan dicoba saja jika adik-adik punya waktu luang. Tapi mungkin nanti sekedar untuk absensi ya, absensi dan biasanya di SCL kan kita mengerjakan soal. Nah, sekarang karena uh, libur. Jadi saya tugaskan adik-adik untuk mengerjakan soal nomor 1J sama nomor 5C ya. Nanti adik-adik kerjakan, lalu difoto. Jangan lupa menulis nama dan NIM, difoto lalu diupload ke uh, nanti saya akan share link untuk absennya. Nah, itu sebagai pengganti absen adik-adik. Baik, saya lanjutkan dulu. Nomor 1A kan sudah dibahas, sekarang saya akan coba nomor 2A. Kita coba bahas nomor 2A. Oke, selesaikan anti turunan berikut. Ini sama dengan, nah tadi integral dari konstanta sama dengan apa? Sama dengan konstanta tersebut kali X. Integral dari konstanta terhadap X gitu ya. Maka dia menjadi konstanta kali X. Kalau integral dari konstanta terhadap Y ya jadi Y gitu ya. Oke, ini jadi 2/7 X kurang. Nah, untuk yang ini X-nya ada di bawah, di penyebut. Nah, ini gimana? Nah, kalau ini sebenarnya kan sama dengan 2 kali X pangkat min 5 ya. Nah, ini sama dengan 2 kali X pangkat min 5. Berarti ini akan sama dengan, ini saya langsung saja, aslinya sebentar mungkin. Saya akan tuliskan secara detail. Oke. Nah, ini sama dengan karena integral dapat dipisahkan pada operasi penjumlahan atau pengurangan, maka ini dapat dipisah menjadi integral 2/7 dE kurang integral 2/X pangkat 5. Saya langsung ganti di sini ya. Ini menjadi 2X pangkat min 5 dE tambah integral integral 2X dx. Berarti ini sama dengan 2/7 X kurang, nah ini jadi apa? 1/min 4 X pangkat min 4 tambah 2/2 X kuadrat plus C ya. Berarti ops. Berarti ini sama dengan 2/7 X plus, oh ini angka 2-nya ketinggalan. 1 kali 2 ya. 2X pangkat min 5 kan tadi. Berarti ini jadi tambah setengah 1/2 X pangkat 4 tambah X kuadrat plus C. Oke, saya gampang ya. Lanjut, kemudian nomor 2A udah, sekarang saya bahas nomor 3A. Nah,
Integral dari sini masih ingat TDK 2 tadi ingat ya. Tinggal masukin batasnya nanti. Integral dari sin apa? Integral dari sin adalah min cos. Jadi ini sama dengan min cos X. Batasnya dari min pi sampai pi per 2. Jadi ini sama dengan min cos pi per 2 kurang jadi tambah ini ya. Tambah, terus saya tulis dulu. Nah, ini sama dengan min cos pi per 2 kurang min cos min pi. Berarti ini sama dengan cos pi per 2 berapa? Cos, masih ingat ya grafik cos? Ini pi per 2, ini min pi per 2, ini min pi. Ini cos X. X, Y. Pi per 2, cos pi per 2 berarti 0. Min ini jadi tambah ya. Tambah cos min pi. Cos min pi itu min 1. Berarti ini sama dengan min 1. Oke, paham ya semua ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. A. Soal nomor 4A. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Turunan dari Y sama dengan ln 4X min 2. Ya, sebelumnya kita udah tahu di rumus tadi apa? Turunan dari ln X itu sama dengan kemarin ya, di video sebelumnya. Maaf, bukan kemarin. Di video yang pertama, turunan dari ln X itu sama dengan super X ya. Nah, maka turunan dari Y aksen itu sama dengan 1 per 4X min 2 kali 4 ya, turunan dalamnya. Turunan dari ln-nya kan 1 per 4X min 2, kemudian turunan dalamnya adalah turunan dari 4X min 2 yaitu 4. Berarti sama dengan 4 per ini kan bisa dikeluarkan menjadi 2X min 1 gitu ya. Kali 4, berarti ini sama dengan 2 per, kok X, 2X ya. 2X min 1, 2X min 1. Oke, paham semuanya ya? Oke, lanjut ke soal nomor 5A. Nah, kita bahas soal nomor 5A di sini. Nah, soal nomor 5A. Tentukan integral dari X pangkat 3 tambah 3E pangkat X dx. Nah, ini biasa juga ya. Yang A-nya ya nggak apa-apa lah. Integral dari ini, karena integral dapat dipisah terhadap penjumlahan, berarti ini jadi integral X pangkat 3 dx tambah integral dari 3E pangkat X dx. Berarti ini sama dengan 1/4 X pangkat 4 tambah integral dari eksponen lagi ya, berarti E pangkat X plus C. Oke? Oke. Sekian, udah habis ya? Habis. Oke, habis. Nah, untuk absensi, adik-adik silahkan kerjakan soal, nomor apa tadi? 1J ya. 1J dan 5C. Nah, ini nanti adik-adik kerjakan lalu difoto dan di-share, di-upload ke, nanti linknya akan saya tuliskan di pengumuman Teams SCL.
nanti diupload di sana untuk absensi adik-adik terpah, absensi SCL adik-adik minggu ini. Oke? Ya, dan insya Allah hari Jumat jam 9 akan ada eh, Zoom online untuk adik-adik ingin bertanya. Kalau adik-adik mau mencoba membahas soal-soalnya dan mau mencoba bertanya di hari Jumat itu boleh. Mungkin akan dibahas beberapa soal di sana. Hanya 1 jam saja ya, dari jam 19 sampai 20. Nggak semuanya wajib hadir, hanya yang ingin bertanya saja. Jadi nggak ada absennya di sana. Absennya melalui soal yang 2 ini, tapi adik-adik boleh bertanya di sana. Nanti akan ada dibuka sisi online, akan saya share juga di Teams nanti untuk link Zoom-nya. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari saya saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.